PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, menjalin hubungan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. PBB dikenal juga dengan nama United Nations atau UN. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Sejarah didirikannya PBB adalah setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, tujuan PBB adalah untuk mencegah konflik dan perang serupa terjadi. PBB merupakan organisasi internasional terbesar di dunia yang memiliki 193 negara anggota, di mana jumlah tersebut mencakup hampir seluruh negara di dunia. Di antaranya, 54 negara di Afrika, 48 di Asia, 44 di Eropa, 33 di Amerika Latin dan Karibia, 14 di Oseania, dan 2 di Amerika Utara. Negara terakhir yang bergabung dengan PBB adalah Sudan Selatan pada tahun 2011. Sedangkan Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 menjadi negara anggota PBB yang ke-60. Tujuan utama PBB yang pertama adalah menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Yang kedua, mendorong dan memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama antar bangsa dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan dunia. Yang kelima adalah mengadakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Prinsip-prinsip PBB yang pertama, semua negara anggota harus memiliki kedaulatan yang sederajat. Yang kedua, semua negara harus mematuhi piagam PBB. Yang ketiga, negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Yang keempat, negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan. Yang kelima, negara-negara anggota dilarang ikut campur permasalahan dalam negeri negara manapun. Keenam, negara-negara anggota harus mematuhi PBB. Peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama adalah melanjutkan kontribusi pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem atau geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan dalam penyelesaian konflik secara damai, yaitu dengan cara yang pertama, promosi penyelesaian sengketa melalui kemitraan dan regionalisme. Yang kedua, meningkatkan peacekeeping dan peace building, yaitu dengan meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian. Yang kedua, memajukan kemitraan partnership dalam sustaining peace. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas misi pemeliharaan perdamaian. Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional. Mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menangani setiap masalah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DKPBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme dengan cara yang pertama, menciptakan pendekatan referensif, dan yang kedua, mengatasi akar dalam terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Keempat adalah pemerintah Republik Indonesia akan mencoba untuk upaya penciptaan perdamaian dan penciptaan pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan cara memastikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, dan membentuk kemitraan global untuk membahas indikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Adalah melindungi hak asasi manusia, di mana melindungi hak asasi manusia adalah tujuan utama dan prinsip dari organisasi PBB. Yang keenam adalah memberi bantuan kemanusiaan. Organisasi ini menjadi andalan bagi komunitas internasional untuk mengkoordinasikan operasi bantuan kemanusiaan. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah sebuah pasukan yang terdiri dari tentara Indonesia yang ditugaskan untuk menjadi pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959.
Peran aktif Indonesia dalam mengirimkan kontingen Garuda untuk misi perdamaian pada masa Perang Dunia adalah sebagai berikut. Kontingen Garuda pertama dikirimkan ke Mesir pada tahun 1957. Kontingen Garuda kedua dikirimkan ke Kongo pada tahun 1960. Kontingen Garuda ketiga dikirimkan ke Kongo pada tahun 1962. Kontingen Garuda keempat dan kelima dikirimkan ke Vietnam pada tahun 1973. Kontingen Garuda ke-6 dikirimkan ke Timur Tengah pada tahun 1973. Kontingen Garuda ke-7 dikirimkan ke Vietnam pada tahun 1974. Kontingen Garuda ke-8 dikirimkan ke Timur Tengah dalam rangka misi perdamaian PBB pasca Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel. Kontingen Garuda ke-9 dikirimkan ke Iran dan Irak pada tahun 1988. Kontingen Garuda ke-10 dikirimkan ke Namibia pada tahun 1989. Kontingen Garuda ke-11 dikirimkan ke Irak dan Kuwait pada tahun 1992. Kontingen Garuda ke-12 dikirimkan ke Kamboja pada tahun 1992. Kontingen Garuda ke-13 dikirimkan ke Somalia pada tahun 1992. Kontingen Garuda ke-14 dikirimkan ke Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1993. Kontingen Garuda ke-15 dikirimkan ke Georgia pada tahun 1994. Kontingen Garuda ke-16 dikirim ke Mozambik pada tahun 1994. Kontingen Garuda ke-17 dikirim ke Filipina pada tahun 1994 juga. Kontingen Garuda ke-18 dikirim ke Tajikistan pada tahun 1997. Kontingen Garuda ke-19 dikirim ke Sri Lanka pada tahun 1992 sampai ke 2002. Kontingen Garuda ke-20 dikirim ke Bungo Kongo pada tanggal 6 September 2003 dan mereka ditugaskan selama 1 tahun. Sedangkan kontingen Garuda ke-21 ini mengikuti misi perdamaian PBB di Liberia. Kontingen Garuda ke-22 ini mengikuti misi perdamaian di Sudan. Kontingen PBB ke-23 ini mengikuti misi perdamaian di Lebanon. Kontingen PBB ke-24 ini mengikuti misi perdamaian di Nepal, dan kontingen PBB ke-25 dan ke-26 ini terjadi pertambahan pasukan, lebih tepatnya di Lebanon Selatan. Kontingen Garuda ke-27 ini mengikuti misi perdamaian di Darfur. Kontingen Garuda ke-28 mengikuti misi perdamaian di Lebanon. Kontingen Garuda ke-29 ini memberikan dukungan kepada UNIFIL, dan sedangkan yang terakhir adalah kontingen Garuda ke-30 dan ke-31 ini, yaitu mengikuti misi perdamaian di Lebanon juga. Manfaatnya adalah bentuk perwujudan mandat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia. Meningkatkan kapasitas Indonesia bersuara dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia. Memungkinkan Indonesia menerapkan perspektif Indonesia yang diamanati oleh Dasar Sila Bandung. Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian Indonesia. Yang kelima, memperbesar peluang mendorong reformasi DKPBB, utamanya working method.